Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bagus Prayogi. Di sini kita akan belajar mengenai interaksi sosial gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan antar manusia yang bersifat dinamis. Artinya bahwa interaksi sosial itu terjadi selama manusia itu hidup dan tinggal dalam lingkungan masyarakat gitu. Kenapa demikian? Pada dasarnya bahwa interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia itu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga manusia itu tidak bisa hidup tanpa seorang teman. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial hingga kepada syarat-syarat interaksi sosial itu sendiri gitu. Secara definitif bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Secara lebih sederhana bahwa definisi interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan yang lainnya yang terjadi akibat adanya aksi dan reaksi. Semisal guru bertanya kepada muridnya. Nah, ketika guru itu bertanya, artinya guru itu membentuk suatu aksi, ketika muridnya menjawab itu membentuk suatu reaksi. Namun apabila suatu telepon terjadi dan tidak terangkat, itu bukan dikatakan sebagai interaksi sosial karena tidak terwujud dalam aksi dan reaksi. Maka dari itu, ciri-ciri daripada interaksi sosial yang pertama adalah pelaku minimal harus dua orang. Nah, seperti apa? Seperti kamu dan temanmu atau individu dan kelompok. Misal ketika guru menjelaskan kepada muridnya atau kemudian antara kelompok besar satu dengan yang lainnya. Misal ketika terjadi pertandingan sepak bola A dan B itu memenuhi daripada interaksi sosial. Yang kedua adalah memiliki simbol. Nah, memiliki simbol artinya bahwa memiliki simbol yang dimaknai atau secara bersama mengerti akan simbol itu. Seperti halnya bahasa gitu. Nah, bahasa itu merupakan suatu simbol utama ketika interaksi sosial karena mudah dimengerti daripada antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga adalah adanya dimensi waktu. Maksud daripada dimensi waktu itu bahwa interaksi sosial itu terjadi ketika saat ini, besok, atau kemarin. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial gitu. Kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan. Bahwa interaksi sosial itu harus memiliki tujuan. Maksudnya adalah apa? Bahwa ketika kamu berinteraksi dengan temanmu, kamu memiliki tujuan untuk membangun silaturahmi dengan temanmu. Atau ketika guru menjelaskan kepada muridnya itu agar muridnya mengerti daripada materi yang dijelaskan oleh guru tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial gitu. Salah-salah terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kontak sosial? Kontak sosial dipahami sebagai suatu cara manusia untuk berinteraksi. Nah, kontak sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Yang primer dimaksudkan adalah cara berinteraksi secara tatap muka, atau boleh dikatakan secara langsung antar manusia satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah sekunder. Maksud daripada sekunder adalah cara manusia untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan bantuan media seperti halnya telepon. Dan yang kemudian dan syarat terjadi interaksi yang kedua adalah komunikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, komunikasi dimaksudkan adalah ketika orang ada cara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Gitu. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, ada yang verbal dan non verbal. Maksud daripada verbal itu merupakan dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk tulisan, sedangkan nonverbal itu dalam bentuk suatu isyarat gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm. Screen